Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, Emak akan mengajak Bunda, Mams, atau Kakak untuk mengubah rumah menjadi lebih asri. Misalnya dengan menambahkan tanaman hijau di lahan yang tersedia. Jika tidak ada lahan, bisa menggunakan dinding rumah Anda. Pasti kalau dinding yang kosong masih ada kan, terutama dinding yang berada di luar rumah. Nah, seperti ini, Mams. Kita hari ini akan membuat tanaman tempel dinding. Dengan menghadirkan elemen hijau alami di dalam rumah, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tapi juga bonus menikmati pemandangan estetis di waktu yang bersamaan. Manfaatkan taman hijau di rumah sebagai tempat relaksasi untuk rehat sejenak dari kepenatan aktivitas seharian. Jadikan inspirasi dinding tanaman berikut sebagai solusi memperindah taman dan teras di tengah keterbatasan lahan. Yuk kita mulai. Caranya mudah sekali, Mams. Kita tinggal menyiapkan dinding kosong untuk atau tempat kita menempelkan pot dinding yang akan kita tanam. Yang kedua, kita siapkan paku. Kemudian kita siapkan kawat kurang lebih sepanjang 40 cm. Kemudian kita lilitkan di antara dua paku yang sudah kita pasang tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini berarti kita siap untuk menyimpan pot tempel dinding kita. Nah, cantik kan, Mams? Mudah, sederhana, dan praktis. Jadi, jangan salah pilih potnya ya. Jadi, potnya tuh harus ada bagian untuk menempelkan atau menyantolkan pot ini pada kawatnya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal menyiapkan tanaman-tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di atas pot dinding. Dalam video kali ini ada 10 jenis tanaman yang akan direkomendasikan untuk ditanam di pot dinding. Oke, yang pertama adalah sirih gading. Sirih gading ini adalah tanaman merambat yang mempunyai akar gantung dan bisa melilit batang pohon. Bentuk daun dari tanaman sirih gading ini memang seperti sirih pada umumnya, yaitu berbentuk jantung hati. Perbedaannya yaitu warna daun seperti kombinasi warna hijau dan warna kuning, membentuk corak seperti marmer. Tanaman ini memang dikenal sebagai tumbuhan yang tahan banting lantaran bisa ditanam di dua media tanam, yaitu air dan tanah. Sirih gading ini selain bentuknya yang cantik juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Karena sirih gading ini bisa menyerap racun berbahaya. Dengan demikian, dia juga dapat memberikan pasokan oksigen sehingga akan membantu pernapasan, juga membantu pengaturan sirkulasi udara. Oke, tanaman kedua yaitu tanaman pakis Boston. Bentuk daun dari pakis Boston ini berwarna hijau di kiri dan kanan tangkai daun, berpasang-pasangan mulai pangkal sampai ujung daun dan tersusun rapi pada tiap bukunya. Pakis Boston telah menjadi salah satu tanaman hias yang digemari banyak orang, terutama yang tinggal di perkotaan. Mereka menyukai tanaman ini karena memiliki keindahan tersendiri yang eksotis dan menakjubkan, selain dijadikan sebagai penyegar udara. Tanaman yang ketiga adalah Syngonium, disebut juga tanaman keladi. Tanaman ini merupakan tanaman yang cocok digunakan untuk dekorasi rumah yang sangat umum karena bentuknya yang menarik dan warna yang berbeda. Ketika masih muda, daunnya berbentuk hati, dan ketika dewasa, daunnya berubah bentuk seperti kepala anak panah. Nah, yang istimewa dari tanaman Syngonium ini, dia termasuk tanaman yang lambat pertumbuhannya. Jadi kalau lambat pertumbuhannya cocok untuk tanaman dinding, sehingga kan dia tidak cepat besar, jadi kita tidak sering juga untuk memangkasnya. Tanaman ini tumbuh dalam segala kondisi cahaya. Jadi jika kita menanamnya dalam kondisi cahaya rendah, pilihlah daun yang hijau tua. Dibutuhkan juga kelembaban dan lebih sedikit penyiraman. Tanaman yang keempat yaitu tanaman sirih gading koin.
Karena bentuknya kecil, jadi sebagian orang menyebutnya dengan nama sirih gading koin. Artinya koin adalah sirih gading yang berbentuk kecil. Tetapi sebagian orang juga menyebutnya cukup dengan sirih gading aja. Karena ini sama dengan sirih gading, maka dia cara menanam, kemudian penempatannya dan perawatannya sama persis dengan sirih gading pada umumnya. Dia termasuk tanaman yang bandel dan bisa ditanam pada dua media tanam, yaitu pada tanah dan media tanam air. Tanaman ini sangat cocok jika diletakkan pada bagian dalam rumah. Hanya dengan pas bunga, sirih gading bisa menjadi bagian dari interior rumah dan bisa membuat rumah menjadi lebih segar dan asri. Sirih gading juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan ya, seperti yang sudah dijelaskan pada sirih gading tadi. Tanaman yang kelima adalah lili Paris. Jenis ini tampak umum dijumpai di mana-mana. Warna daunnya khas yakni didominasi hijau pucat, bagian tepinya putih. Umumnya varietas ini daunnya lebih panjang dan lebar dibanding varietas lainnya. Nah, lili putih ini adalah tanaman yang sangat murah meriah ya, karena ini bisa dijual harga dengan 2.500 sampai dengan 3.000 per polybag kecil. Walau penampilannya sederhana, tanaman satu ini kaya manfaat. Selain sebagai tanaman hias gantung, jenis ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah. Dan juga ini bisa menetralkan racun yang ada di udara loh. Tanaman dinding yang keenam adalah Creeping Charlie. Tanaman ini berasal dari belahan benua Amerika Selatan. Untuk kamu yang ingin mendapatkan nuansa hijau, tanaman hias Creeping Charlie ini sangat tepat jika dijadikan sebagai tanaman gantung atau tanaman dinding. Jadi ini termasuk ke dalam tanaman hias daun yang sangat cepat dalam hal pertumbuhannya. Bentuknya sederhana menyerupai daun mint, tapi dapat menjalar sehingga bisa dijadikan juga sebagai penutup tanah, selain sebagai hiasan gantung ataupun tanaman dinding. Beberapa jenis tertentu ada juga yang berbunga loh, tapi yang di rumah emak ini bukan termasuk jenis Creeping Charlie yang berbunga. Yang ketujuh adalah kadaka. Nah, kadaka ini adalah jenis tanaman paku-pakuan yang banyak ditemukan di daerah sejuk dan lembab. Biasanya tanaman kadaka ini hidup menempel pada batang tanaman lain, tetapi bisa juga menggunakan pot ya. Tanaman hias yang ke-8 yang bisa dijadikan sebagai tanaman dinding adalah tanaman English ivy, yaitu sebuah tanaman hias yang sering ditanam di pekarangan rumah maupun di pot. Tanaman ini sangat populer karena ia bisa merambat dan menjadikannya salah satu tanaman hias yang lumayan unik. Ini bisa menjadi salah satu tanaman hias yang hiasi pagar rumah dengan membiarkannya merambat. Tidak sulit juga loh merawat tanaman ivy ini dan gampang sekali tumbuh suburnya. Tanaman yang ke-9 adalah peperomia. Peperomia ini merupakan salah satu tanaman hias daun yang banyak diminati oleh para penggemar tanaman hias. Hal tersebut disebabkan tanaman ini memiliki daun-daun yang menarik. Tanaman peperomia ini memiliki banyak sekali jenis, salah satunya. Tanaman peperomia menyukai tempat yang hangat, sedikit lembab, dan tidak terlalu menyukai paparan sinar matahari langsung. Jadi harus di bawah naungan. Tanaman terakhir yaitu tanaman yang ke-10, tanaman yang cocok untuk dipakai sebagai tanaman dinding adalah tanaman Tradescantia zebra. Tanaman ini tumbuh merambat dan menjuntai, jadi bagus ya jika digunakan sebagai tanaman gantung ataupun tanaman dinding. Tanaman ini memiliki warna daun ungu dengan gurat-gurat warna putih yang membuatnya menjadi tambah cantik. Nah, sahabat, itulah 10 jenis tanaman hias yang direkomendasikan untuk ditanam di pot dinding. Dan tadi juga sudah diinformasikan bagaimana cara membuat atau menempelkan pot dinding pada dinding dengan cara mudah dan sederhana. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum.